Rekan podcast kali ini bersama Rafli Firmansyah, seorang yang mendapatkan Mapres di peringkat kedua. Apa kabar, Fli? Kabar baik Bang Deksi. Alhamdulillah. Nah, berarti Mapres itu tuh se-UPI Cibiru atau gimana sih? Langsung ini teh. Langsung aja ya. Ya, sebenarnya Mapres kemarin tuh ini ya diikutin sama beberapa prodi dan emang kemarin tuh seleksinya. Jadi tahapannya tuh seleksinya lewat fakultas dulu, otomatis ya di Kamda ini. Jadi kemarin tuh di RPL kita ngirimin 3 mahasiswa dan dari 3 mahasiswa ini tuh masuk ke tingkatan fakultas buat bikin gagasan ide gitu loh. Untuk solve problem yang mungkin sosial ataupun problem, kalau saya pribadi sih ngambil problem edukasi gitu. Jadi ya kalau misalnya tadi ditanya tentang tingkatan, ya mungkin memang tingkatan di UPI Kampus Cibiru aja. Tapi untuk yang menang 1, 2, 3 itu akan mewakili UPI Cibiru di ajang Mapres di tingkat UPI pusat gitu, atau UPI secara keseluruhan gitu sih. Oh, berarti kan itu tuh dari fakultas ngambil 3 orang buat seleksi lagi kan itu? Yang dikirim cuma 2 kemarin tuh kalau nggak salah dari fakultas. Jadi yang menang tuh kemarin 5 orang yang terpilih jadi juara 1, 2, 3 dan harapan 1, harapan 2. Nah untuk yang mewakili fakultas sendiri itu cuma di juara 1 dan 2 kalau nggak salah. Dan kebetulan kemarin saya cuma sebenarnya tadi pas opening Mapres saya mau menang Mapres, oke, cuma saya nggak sehebat itu. Harus disclaimer dulu sebenarnya. Cuma kemarin alhamdulillahnya dapat di harapan pertama atau ya mungkin kalau misalnya tingkat prodi saya alhamdulillah kedua gitu. Oh, berarti karena kan di prodi juga itu tuh ada 3, Teh Kalisya, Saya sama Kang Chandra. Kang Chandra, berarti itu seprodi doang. Ya, satu prodi aja itu. Terus ada satu lagi tuh siapa sih? Ada gak sih kalau nggak salah? Kemarin di tuh jurusan lain gitu, di PMM gitu kalau nggak di salah. jurusan lain itu juga ada. Kemarin tuh dari 5, sebenarnya dari semua prodi yang ada di UPI Cibiru, PGSD, PG PAUD, Tekom, RPL, PMM, ini udah 5 ya. Ya itu juga semua diikutin gitu. Dan yang kemarin menang tuh 5-nya di RPL tuh ada 3, Tekom 1 sama PGSD 1. Alhamdulillah semua dari RPL tuh masuk semua gitu. Nah, berarti gimana sih penyeleksiannya? Maksudnya itu dari awal sampai akhir bisa dapat juara itu gimana? Sebenarnya ada cerita unik sih sebenarnya dari Mapres kemarin tuh. Oke. Sebenarnya waktu itu tuh saya dikontak sama dosen Bu Indira. Jadi waktu itu tuh dikontak emang dari deadline pengumpulan ide kreatif, gagasan kreatif sama dokumen-dokumen lainnya seperti capaian unggulan itu lumayan mepet. Dan waktu itu saya sempet buat, udah Bu, saya nyerah aja Bu, nggak bisa kayaknya buat ikutan Mapres ini karena waktunya mepet dan ide gagasan yang dibuat pun saya masih perlu rancang lebih dalam karena saya rasa ketika memang kompetisinya formal banget, jadi sumber-sumber yang harus saya pakai juga harus memang kuat gitu. Itu jadi saya sempat nggak pengen lah atau nyerah aja gitu buat nggak ikut Mapres kali ini. Niatnya buat tahun depan tadinya, kalau kemarin itu nyerah. Tapi kata Bu Indira coba aja dulu dan alhamdulillah dikasih waktu tambahan 1 hari untuk nyiapin gagasan kreatif, capaian unggulan, sampai ke presentasi. Dan sebenarnya ada beberapa poin sih penilaian kemarin tuh. Ada capaian unggulan. Capaian unggulan tuh misalnya sebenarnya ada beberapa kriteria, cuma yang kemarin saya masukin di capaian unggulan tuh ada lomba, ada pengabdian, sama ada penelitian bareng dosen. Jadi itu aja, dan setiap komponen itu punya poin-poinnya gitu. Jadi kalau kemarin saya kalkulasi buat poin saya pribadi tuh cuma 52 gitu poinnya dibandingkan orang yang udah mungkin sampai 100. Kalau sebelumnya tahu Kang Kalzi nggak yang juara 1 Mapres tahun-tahun sebelumnya? Itu juga saya lihat lumayan tinggi capaian unggulannya karena mungkin memang masuk IISMA kan. Dan mungkin memang poinnya, bukan mungkin sih, memang poinnya tinggi-tinggi gitu.
Kalau saya kemarin ya salah satu alasan kenapa pengen udah aja karena ngelihat poin pribadi yang kecil gitu. Bahkan setengah dari 100. Tapi ternyata eh, setelah dilakukan lagi gitu ya bisa gitu. Dan ya selain capaian unggulan ada juga gagasan kreatif ini tuh sebenarnya dibebasin mau ngambil topik apa. Cuma saya lihat waktu itu tuh ada gap antara lulusan baik lulusan vokasi atau baik vokasi di SMK misalnya atau lulusan vokasi dalam tingkat D3 ataupun S1 gitu sarjana yang lulus tidak bekerja gitu. Jadi angka pengangguran lulusan degree atau apa ya sarjana sama lulusan sekolah SMK yang memang tujuannya SMK dibangun tuh buat lulus dan siap kerja gitu, tapi ternyata banyak dari mereka yang nggak bekerja gitu. Jadi saya tuh kemarin gagasan kreatifnya lebih mengarah ke solusi inovatif buat menyelesaikan masalah itu gitu sih. Selain ide gagasan itu dan hal lucu juga, saya itu kan belum bisa full berbicara bahasa Inggris. Gitu. Dan ternyata ketika presentasi tuh ada ujiannya untuk bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Dan alhamdulillahnya kalau saya kemarin masih bisa jawab ya, meskipun presentnya itu nggak pakai bahasa Inggris gitu. Tapi selama bisa jawab dalam bahasa Inggris, ya kayaknya aman-aman aja sih. Oh, berarti buat pertanyaan tuh pakai bahasa Inggris. Ya. Dan harusnya presentasi juga pakai bahasa Inggris. Ya, itu diperbolehkan. Dan kalau misalnya kalau misalnya saya bilang Kak Alisha itu dia mulai dari presentasi sampai tanya jawab itu full English. Jadi wajar lah dia menang ke 1. Nah berarti menang nih juara 2. Itu apa sih benefitnya dari menang juara itu? Sebenarnya ya harus disclaimer lagi ya, juara 2 tuh bukan secara tingkat fakultas. Oh berarti prodi mah maksudnya nggak dapat gitu? Atau ada gitu simbolis atau apapun itu? Simbolisnya ada, kita dari setiap pemenang tuh ada sertifikat dan lumayan bergengsi juga ya, mungkin sertifikatnya Mapres gitu namanya. Ya jadi itu jadi mungkin pencapaian pribadi aja sih. Nah benar kan, itu dia makanya. Oke, berarti karena sering ikut lomba prestasi banyak juga yang bisa Rafli sendiri itu jadi Mapres kedua kan, seperti itu. Nah, sekarang apakah masih ikut-ikut lomba gitu untuk sekarang ini? Kebetulan kemarin sempat ikut lagi dari Samsung. Tahu ada Samsung. Solve for Tomorrow. Di IG banyak yang ikut. Itu saya ikutan itu dan kemarin mungkin masih dalam proses penilaian buat yang terbaru. Tapi selain itu juga ada info dari Prodi dan dari teman-teman Hima sendiri ada Gemastik. Ya, betul. Jadi saya juga lagi proses buat nyiapin proposal, nyiapin desain buat keperluan di proposal. Oh, berarti Gemastik sama yang Samsung? Ya, tapi yang Samsung mungkin ya saya tidak terlalu pede karena belum begitu baik lah. Tapi ya masih proses. Oke, berarti ikut lomba. Nah, untuk persiapannya sendiri gitu, kalau misalkan ikut lomba itu tuh gimana sih dari awal sampai akhir? Maksudnya gimana nih? Misalkan nih saya ikut lomba UI UX atau apapun itu, dari awal workflow-nya lah itu tuh kayak gimana? Pertama mungkin yang perlu teman-teman tahu mungkin ya di kamera penonton buat bisa ikut lomba atau workflow lombanya, pertama harus cari tahu dulu sih lomba-lombanya di mana aja. Terus mungkin teman-teman punya interest masing-masing. Kalau saya pribadi memang punya minat tuh di bidang UI UX. Jadi saya langsung cari terus dari mulai awal kuliah bahkan cari terus lomba-lomba yang memang fokusnya di UI UX. Dan setelah itu ya saya coba baca dulu sih, yang paling utama adalah ketika lomba itu di paling awal tuh memahami panduan dari si lombanya, temanya apa, terus struktur proposalnya kayak gimana, dan setelah itu ya baru kita bisa lihat potensi dari teman-teman kita yang bisa join ke tim kita gitu. Jadi
kadang saya juga nggak punya tim pasti sebenarnya. Karena saya juga lihat komposisi yang harus saya punya ketika lomba. Misalnya ada lomba yang memang fokusnya di bagian bisnis gitu. Ya saya otomatis bakal nyari orang-orang yang memang kredibel di bisnis gitu. Kalau misalnya saya butuh di desain dan butuh anak-anak psikologi, ya meskipun tidak pernah secara langsung berkolaborasi dengan mahasiswa psikologi, tapi saya nyari teman yang punya interest yang sama ke arah psikologi juga gitu. Jadi hal tersebut tuh yang biasa saya lakuin di awal-awal. Build timnya dulu, maksudnya pahamin dulu guidebook dari si lombanya, terus cari potensi teman-teman yang bisa diajak buat build atau buat ikut lomba di bidang ini gitu. Ya setelah itu ikutin alurnya, bisa jadi ada lomba tuh yang timelinenya pendek banget. Tapi kalau saya pribadi sih jarang banget yang nyari yang pendek ya. Kenapa? Karena kebetulan memang ada hal-hal yang di luar kuliah gitu juga. Iya, benar. Jadi nyarinya tuh yang lumayan panjang, jadi biar bisa Kegarap spare, maksudnya biar rapi, biar lebih prepare lah buat proposal dan lain sebagainya gitu. Oke. Gitu sih. Nah, yang paling krusial gitu menurut Rafli buat kayaknya ini deh yang buat menang juara gitu di suatu lomba. Ada gak sih kayak ini nih kayaknya ini nih yang bikin saya menang. Waduh. Ada lah karena kan Rafli sendiri juga udah banyak ikut lomba dan beberapa juga juara kan. Jadi kayaknya harusnya udah ada lah tipsnya lah. Ya tadi maksudnya di awal kita harus tahu dulu nih kalau kita as leader atau jadi pemimpinnya di tim itu, kita harus pahamin duluan lebih dulu daripada teman-teman yang akan kita ajak. Pahamin dulu guidebooknya, masalah dari case dari lombanya tuh gimana. Mungkin ada case yang ngarah ke sustainability dalam ya misalnya energi hijau atau seperti yang Gemastik kali ini. Itu kan temanya tentang kemandirian bangsa, beberapa topiknya itu swasembada pangan, ekonomi hijau, ekonomi biru. Nah hal tersebut tuh kita sebagai leader harus tahu dulu masalahnya kayak gitu. Nah setelah itu kita harus cari nih potensi-potensi dari teman kita yang bisa kita ajak buat masuk ke tim kita, buat build atau buat berjuang bareng lah di lomba gitu. Jadi kunci utamanya harus paham dulu sih. Itu kalau kita sebagai leader. Kalau kita sebagai yang ikut ke orang atau ikut join ke tim orang lain, ya tipsnya sih nurut aja ke pimpinannya gitu. Karena kadang ya saya pribadi ketika awal-awal ikut dengan tim orang lain, itu tuh ada gregetnya untuk bilang, ini tuh better kayak gini loh gitu, better kayak gini dan jadi malah ngerusak konsep awal gitu. Dan hal tersebut juga malah akan lebih lama gitu jadinya. Dan jadinya nggak disubmit gitu. Jadi itu yang sering terjadi. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang yang di dalam tim dan kita bukan leader, kita ikutin aja maunya kemana. Ya kalaupun ada masukan-masukan, ya pastiin masukannya tuh memang masuk ke konsepnya dia gitu. Jangan masukan yang ini nggak bener gitu, tolak aja dan ganti dari yang dianya gitu, yang sebagai orang baru masuk gitu. Kalau kita sebagai leader ya siapin dulu beberapa ide kita, terus dibahas sama teman-teman yang lain gitu sih. Tapi kadang biasanya suka ada yang orang gitu, misalkan diajak lomba, ayo ikut lomba gitu. Kadang ada yang suka nggak pede karena takut gak bisa atau gimana gitu. Menurut pandangan Rafli sendiri gitu, apakah kayaknya harusnya tuh ya udah gitu ikut aja. Nah sebenarnya ya kalau saya pribadi ya lihatnya tuh justru memang karena tadi ya saya tuh memang selalu nyarinya sesuai komposisi lombanya nih, case-nya gimana, saya butuh yang kayak gimana gitu. Ya secara tidak langsung ya saya juga pernah ya ketemu sama orang yang kayak gitu ya di depan saya sebenarnya. Dan saya nggak pernah punya target untuk juara, maksudnya setiap lomba tuh ya. Saya tuh pengen nyiapin komposisi tim yang pas gitu. Ketika misalnya ada lomba tentang edukasi, nah orang yang bisa dibilang saya tuh ngajak orang tuh mau ngajak berjuang bareng sama mau ngajak
train bareng, maksudnya berlatih sama bareng-bareng gitu. Benar. Biar ketika ada lomba dengan case yang sama, saya nggak harus nyari kemana-mana lagi gitu. Oke. Jadi ya udah, karena ada misalnya ada Deksi kan jadi langsung ke Deksi gitu, atau ada siapa langsung ke orangnya gitu. Oke, berarti emang ya belajar bareng, training bareng sih harusnya. Ya gitu benar sih. Karena kalau misalnya terus berpikiran saya mah nggak pantas, ya mau kapan gitu. Oke, tuh buat teman-teman ya, kalau misalkan ada yang ngajak itu gas aja, karena itu belajar bareng sekaligus upgrade skill lah. Intinya belajar mendapatkan pengalaman baru gitu. Tapi juga ada catatan sih. Apa tuh? Sebenarnya kan itu diajak ya, udah diajak ya pastiin juga ketika diajak meskipun nggak pede ya bisa mau step up lah gitu, mau belajar gitu. Jangan mau ikutnya aja atau mau saya nggak pede ikut jadi tumpang nama juga nggak bisa. Harus tanggung jawab lah. Kalau saya tuh ngajak ya karena saya lihat potensinya. Saya nggak pengen ketika udah ngajak ya malah diem gitu, malah nggak mau belajar atau malah ya nyerah. Ya kayak sebenarnya saya juga suka nyerah sih, cuma ketika saya diri lagi ya bisa lebih gitu. Alhamdulillah. Oke. Nah, kan saya sendiri gitu lihat Rafli sendiri kalau misalkan lomba itu biasanya itu bidangnya UI UX kan. Berarti setidaknya di bidang UI UX ini tuh udah mahir lah. Ya kan, udah mahir lah setidaknya gitu. Nah, buat mungkin teman-teman juga yang di sini minatnya UI UX gitu dan lagi belajar juga, ada gak sih misalkan harus pelajarin apa dulu dari awal sampai setidaknya sampai sekarang lah? Sebenarnya di lomba UI UX tuh kan ada UI, ada UX ya, ada user interface, ada user experience-nya. Tapi yang paling sering dijadikan penilaian dalam lomba UI UX tuh lebih ke UX-nya daripada UI-nya. Jadi UX ini kan user experience-nya ya. Jadi gimana caranya kalau teman-teman lagi belajar buat UI UX, ya pelajari dulu konsep berpikir untuk menciptakan idenya gitu. Ada beberapa mungkin konsep cara menentukan idenya, mencari masalah itu ada design thinking mungkin yang udah umum ya. Ada 5 tahapan di mana teman-teman harus pahamin dulu itu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, dari banyaknya konsep thinking kayak design thinking, double diamond, user centered design ataupun lain sebagainya, konsep yang paling utama tuh sebenarnya cuma 3. Discover tuh ya cari masalahnya apa, kebutuhan usernya apa, terus cari juga idenya gimana, solusi buat menyelesaikan masalah di usernya kayak gimana. Itu discover dulu pertama, dari masalahnya, kebutuhannya apa, terus solusi yang kalian mau tawarin tuh apa. Terus setelah itu buat gitu, bikin desain solusinya dalam bentuk prototype. Baik kalau misalnya di UI UX mungkin seringnya umumnya kita lihat desain web, desain mobile, padahal UI UX juga nggak hanya serta-merta itu. Kadang ada ini juga nih, kenapa dibuat kayak gini? Ini juga sebenarnya ada desain UX-nya. Experience-nya ya. Ya. Jadi sebenarnya UI UX itu juga bukan cuma platform di digital kayak web atau apps gitu. Jadi ya bahkan ya yang lain-lain pun dibuatnya berdasarkan itu. Nah, jadi yang harus dipahamin tuh itu. Kalau misalnya discover udah, desain udah, langkah akhirnya yuk tes dan evaluasi. Bener nggak sih konsep gelas atau cangkir dipakai ini tuh bikin nyaman user apa enggak sih? Kalau bikin nyaman user ya oke, berarti udah sukses ideation, dari mulai discover masalahnya, terus bikin idenya, solusinya, dibuatkan desainnya sampai dites itu berhasil, otomatis ya berarti thinking kalian atau proses UX-nya itu udah bener gitu. Nah, kan tadi tes ya, berarti ngetes ke orang lain dan itu nyari datanya atau dapat datanya itu dari mana? Dari Google Form berarti kan? Atau gimana? Gak tentu sih. Gak tentu. Kadang sebenarnya ada secara umum kita tuh punya 2 metode buat narik data kan.
Oke. Ada data kualitatif, ada Betul. data kuantitatif gitu. Dan saya belum terlalu jauh karena memang mata kuliahnya juga belum sampai sana. Cuma setahu saya pengkoleksian data tuh ada dua, ada koleksi data ya buat kualitatif datanya, ada kuantitatifnya. Salah satu contoh buat di kualitatif tuh mungkin wawancara ya, kayak gini misalnya kita punya case gelas misalnya tanpa belum ada gagang ini misalnya. Nah kita punya case gimana caranya cangkir ini tuh bisa ngebuat si user tuh nggak perlu ngangkat gelas kayak gini misalnya ya, gimana caranya gitu. Anggaplah belum ada ininya ya. Nah kita tanya coba misalnya pegang gelas kayak gimana, terus pengalaman kalau misalnya pegang gelas yang tanpa gagang kayak gimana, dengan ukuran misalnya seperti cangkir lah. Kan beda ya, kalau gelas kecil masih bisa enak digenggam, tapi kalau misalnya segelas cangkir tanpa ada ini gimana sok feel-nya gitu. Feel-nya perasaan megang gelasnya kayak gimana. Terus dia kan ngasih feedback kan ya. Pegang gelas yang segede gini pakai tanpa gagang tuh rasanya takut jatuh atau gimana-gimana gitu. Nah, itu adalah proses kolektif ya, buat kolektif data kualitatifnya ya. Itu contoh kualitatifnya. Kalau misalnya kuantitatifnya mungkin kita bisa misalnya gini ya. Kalau saya biasanya pakai kuantitatif tuh ketika saya nemuin satu masalah. Contoh kemarin pas ikut yang internasional yang di ISTEC tuh kan masalahnya tuh tentang saya nemu bahwa anak-anak zaman sekarang atau mungkin ya beberapa orang itu curhat tuh bukan ke orang. Curhat tuh ke ChatGPT, ke AI. Bahkan AI-nya pun diberi nama untuk bisa ngobrol lebih enak gitu. Nah, hal tersebut tuh saya lihat ada masalahnya nih. Kenapa mereka lebih condong ke arah sana? Jadi saya pakailah data kuantitatif, alasan mereka kenapa. Tapi alasannya tuh yang udah saya sortir, beberapa alasan mereka checklist. Nah, dari beberapa checklist itu, mana yang paling banyak menjadi alasan mereka lebih milih chatan atau curhat tuh ke ChatGPT atau AI daripada ke orang langsung gitu. Itulah konsep, bukan konsep ya, maksudnya koleksi data kuantitatifnya gitu. Oke, berarti itu tahapan-tahapan buat setidaknya ya mahir lah ya untuk di UI UX ini gitu ya, dari discover sampai ke tes. Ya, itu baru di UX sih sebenarnya. Oh, di UX? Ya, baru di UX. Soalnya ya sebenarnya yang di lomba UI UX tuh yang sering dinilainya tuh UX-nya sebenarnya, bukan UI-nya. Meskipun UI ada porsi tersendiri. Tapi itu tuh bukan porsi utama gitu. Gitu karena sih. Kan ada kriteria penilaian kan kalau misalkan ada kriteria penilaian. Kemarin ya benar-benar. Jadi ada persen-persenannya juga. Ya, betul. Oke sih. Berarti ya dari Rapli sendiri gitu udah mahir sampai Bu Asifa juga gitu, dosen Bu Asifa nge-approach untuk jadi asdos kan ya? Iya gak sih? Bener, kemarin sempet jadi asdos juga. Itu gimana awalnya gitu bisa jadi asdos? Sebenarnya juga saya bingung ya kenapa bisa di-approach jadi asdos. Cuma memang sejak awal saya sebenarnya pembimbing awal lomba UI UX tuh Pak Henry. Namun setelah Pak Henry saya dapat info kalau misalnya Bu Asifa tuh memang ekspertisnya atau ya lebih seringnya penelitiannya di HCI, Human Computer Interaction, dan juga mata kuliahnya memang yang dipegang sama Bu Asifa tuh IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Saya langsung mengajukan untuk ke Ibu Asifa tuh untuk jadi pembimbing dalam perlombaan, dan alhamdulillah kemarin menang lomba dengan pembimbingnya tuh Bu Asifa. Nah, mungkin awal dari situ sih kenapa kemarin sempat di-approach untuk jadi asisten dosen. Gitu. Berarti memang suka ikut lomba dan pembimbingnya Bu Asifa, jadi oh ini kelihatan nih Rafli ini suka ya jago lah untuk UI UX-nya, jadi asdos aja deh kayak gitu kan. Saya nggak jago-jago suka merendah gitu. Oke lah, berarti tapi ya memang mata kuliahnya pun yang saya asisten ini bukan yang di luar UI UX sih, pasti yang di luar emang? Bukan, maksudnya bukan yang di luar UI UX, pasti ya. Kalau kemarin saya di RKPL atau di perancangan gitu. Jadi ya kayak yang mirip-mirip aja sih, bukan secara keseluruhan kayak
asisten dosen Oh, iya, banget ha, gitu. ha, ha. Cuma beberapa. Jadi beberapa matkul doang. Ya. Dan itu juga buat adik tingkat kan ya. Iya. Kemarin kan adik tingkat juga. Oke. Berarti buat teman-teman yang lain kalau misalkan pengen jadi asdos juga, nah itu tipsnya ya. Oke. Rafli sendiri juga kan sekarang nih ya udah kerja gitu. Ini lomba juga iya, kuliah juga iya, sekarang juga kerja juga kan ya. Iya benar? Benar lah. Alhamdulillah. Iya benar. Nah, itu gimana cara nyari kerja sedangkan kan kita sebagai mahasiswa itu punya kesibukannya sendiri gitu. Eh, banyak waktu buat dipakai buat kuliah gitu, sedangkan ini ikut kerja juga. Itu gimana caranya? Dari awal buat nyari kerjanya sendiri deh. Eh, Sebenarnya ini pentingnya relasi sih. Oh, berarti dari relasi. Ya, Oke. pentingnya dari relasi tuh jadi ada jalur rekomendasi, bukan orang dalam ya. Jalur rekomendasi. Oke. Jadi saya dapat jalur rekomendasi kebetulan untuk masuk. Awalnya sih tahun kemarin. Jadi sebenarnya saya pertama kali kerja tuh jadi social media management, manajemen lah gitu. Dan itu lumayan ini sih lumayan lama, setahun. Tapi di sela-sela itu saya tuh dapat tawaran intern juga dari jalur rekomendasi. Oke. Jadi waktu itu masuk sebagai front end developer sebenarnya. Jadi kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Ya saya sebenarnya ngisinya di ketika libur semester genap nih. Kayak sekarang juga saya nyarinya di masa-masa ini sebenarnya. Nggak nyari dari misalnya pas masa-masa kuliah saya nyari gitu opportunity itu enggak. Jadi saya dapatnya biasanya dari nyari itu ketika libur semester genap. Gitu sih seringnya. Kalau misalnya tadi tanya buat cari. Nah buat sekarang sih kemarin juga dapat dari jalur rekomendasi lagi. Oke. Buat jadi UI UX design. Oh, sekarang mah jadi UI UX. Ya. Oke. Itu waktu libur doang atau nanti juga sampai waktu kuliah ya masih tetap kerja gitu? Untuk sekarang sih saya fokusnya dulu di full sekarang dulu di kerja sih. Tapi kalau misalnya nanti di kuliah, mungkin kemarin juga sempat ditanya juga gimana nanti buat kuliah. Kayaknya akan ngebagi waktunya buat nanti sih. Kalaupun kuliah, saya bisa amuba belah dua. Oh, tapi itu susah cuy. Tapi emang susah sih. Iya, Cuma mungkin kebutuhan bang. Oh iya. Tapi itu si Ale kan kerja sambil kuliah ya. Iya makanya. Ya, bisa sih emang. Tergantung ini sih perusahaan sih ya. Ya tergantung perusahaannya karena ada perusahaan yang tuh perusahaannya tuh yang strict banget, nggak boleh ada orang kuliah atau mahasiswa yang join kerja dan buat masuk ke sana gitu. Terus kalaupun ada izin tuh kadang susah dan alhamdulillah ini memang nggak terlalu susah sih saya dapetnya alhamdulillahnya. Oh, yang fleksibel. Ya yang fleksibel banget. Tapi setiap hari masuk? Buat sekarang tiap hari masuk sih. Oh, buat nanti mungkin bisa menyesuaikan gitu? Ya bisa menyesuaikan. Oh, oke lah. Saya paling ngambilnya di weekend gitu. Berarti buat tipsnya paling ya perluas lagi relasi mungkinnya Ya, buat nanti. relasinya ya mungkin relasi teman-teman di organisasi juga itu bagus. Kayak misalnya Deksi kenalan sama Ale atau kenalan sama teman-teman yang lain yang udah kerja juga itu bisa jadi ruang gitu. Minta rekomendasi bang. Jadi rekomendasi ya. Ya, tapi selama itu kita juga harus nyiapin juga sih. Jangan Apanya? sampai kita minta rekomendasi tapi kita belum siap gitu buat masuk ke sana gitu. Bener, harus punya skillnya dulu. Nah, seenggaknya gitu sih. Portofolio ya sih, benar. Oke. Oke, terakhir mungkin next apakah ada proyekan yang lagi digarap untuk akhir-akhir ini yang bisa di-sharekan mungkin? Terakhir ya, buat project. Saya sebenarnya buat project sih mungkin lagi lomba aja sih ya. Lagi lomba sama mungkin ada project pribadi yang lagi saya pengen kembangin.
Itu mungkin buat menjembatani lomba-lomba ini, Wis. di mana Kita tunggu. ada project namanya Crewmate. Oke. Itu saya lagi pengen buat ini ya, buat menghubungkan antara tim leader sama orang-orang yang mau masuk tim. Karena kebetulan dari permasalahan tadi di awal, saya tuh susah nyari komposisi tim yang oke gitu. Bener. Nah, jadi saya pengen ngehubungin dengan platform itu. Anjir, menarik coy. Itu sendiri atau ada timnya? Sementara baru ngedesain sistemnya sendiri sih. Oke, masih sendiri. Oke. Oke, paling gitu aja. Fli, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Sukses banyak. terus buat proyekannya. Semoga nanti aplikasi yang dikembangkan itu bisa Dipakai berguna sampai mahasiswa-mahasiswa RPL lain atau se-UPI Cibiru. Oke. Terima kasih Rafli sekali lagi. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next rekan podcast selanjutnya. Terima kasih.